Bab 1595. Aku yang tidak terkalahkan datang kembali. Setelah hilangnya Saphira, langit berbintang alam semesta 5 dimensi berangsur-angsur kembali tenang. Saat ini, seorang wanita muncul di lapangan. Kaisar Wanita. Kaisar Wanita melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Ada sedikit kekhawatiran di matanya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Klan Kaisar Abadi. Di dalam aula abadi, Jenny Dongli sedang duduk diam, tidak jauh di depannya ada Jordi Lizan dan Wirya. Jenny Dongli melihat folder rahasia di tangannya, dan setelah sekian lama, dia meletakkan folder rahasia itu. Kamu yakin? Wirya mengangguk, oke. Jenny Dongli perlahan menutup matanya. Buku rahasia tersebut berisi beberapa informasi tentang Aula Dewa Alam Semesta. Aula Dewa Alam Semesta memiliki master di atas alam fana dan jumlahnya cukup banyak. Setelah sekian lama, Jenny Dongli berkata dengan lembut, jarak antara kita dan Aula Dewa Alam Semesta tidak kecil. Wirya mengangguk, memang tidak kecil. Tapi untungnya, Aula Dewa Alam Semesta juga punya lawan, dan salah satunya disebut Istana Yuming dan Kediaman Langit. Aku sudah mengirim orang untuk bekerja sama dengan dua kekuatan ini. Jenny Dongli menggelengkan kepalanya, aliansi memang dibutuhkan, tapi kita juga perlu meningkatkan kekuatan kita sendiri adalah yang paling penting. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Jordi Lizan. Aula leluhur terbuka untuk umum, dan anggota klan manapun, selama mereka percaya diri, dapat masuk dan berlatih. Jordi Lizan mengangguk, ya. Jenny Dongli berkata lagi, orang kecil dengan darah abadi harus fokus pada pelatihan. Jordi Lizan berkata sambil tersenyum, ada satu hal, yaitu orang-orang kecil itu menentang posisi Tuan Muda. Jenny Dongli berkata, aku tahu, mereka ingin memperjuangkan posisi ini. Kamu memberitahu mereka bahwa keluarga tidak akan menghentikan mereka untuk bertarung. Setelah Tuan Muda kembali, mereka semua dapat menantang. Selama mereka menang, dia adalah berikutnya. Jordi Lizan tersenyum dan berkata, kamu sangat percaya padanya. Jenny Dongli mengangguk, aku menemukan masalah, yaitu, lawan si kecil ini semuanya tidak normal, lawannya beberapa level lebih tinggi darinya, jika dia ditempatkan pada level yang sama di antara mereka. Kamu akan menemukan bahwa tidak ada banyak orang yang lebih baik darinya, sungguh. Dia hampir selalu bertarung di level selanjutnya. Wirya mengangguk, dengan kekuatan Tuan Muda saat ini, seharusnya tidak ada seorang pun di generasi muda klan Kaisar Abadi yang bisa menandinginya. Tentu saja, aku tidak tahu apakah dia mengalami kemajuan di alam iblis atau tidak. Jenny Dongli berkata, bisakah kamu menghubunginya? Wirya menggelengkan kepalanya, kami belum membuat susunan teleportasi Star Territory, jadi kami tidak bisa pergi ke alam iblis, jadi kami tidak bisa menghubunginya. Jenny Dongli bertanya, di mana alam semesta Aula Dewa? Wirya berkata dengan suara yang dalam, alam semesta Aula Dewa harus pergi untuk menemukannya. Para pembicara di alam semesta Aula Dewa telah membentuk formasi teleportasi Star Territory, mereka dapat pergi ke alam iblis kapan saja. Jenny Dongli sedikit mengernyit, jadi, situasinya saat ini tidak terlalu bagus. Wirya mengangguk. Jenny Dongli terdiam. Wirya berkata, kami tidak dapat membantunya untuk saat ini. Yang dapat kami lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan suku secepat mungkin. Jenny Dongli berkata dengan lembut, membuka aula leluhur tidak cukup, kita membutuhkan Master Top. Setelah berbicara, setelah hening sejenak, dia berkata, keluarkan darah leluhur. Darah leluhur. Mendengar ini, ekspresi kedua orang di istana berubah. Ini darah leluhur, tetapi darah yang ditinggalkan oleh leluhur klan Kaisar Abadi,
yang dapat sangat meningkatkan garis darah klan Kaisar Abadi. Secara historis, hanya ketua klan dari klan Kaisar Abadi yang berhak mengambilnya. Dan bahkan ketua klan dari klan Kaisar Abadi hanya bisa mendapatkan 1 tetes dalam 100 tahun. Jordi Lizan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku mendukungmu." Namun, kedua darah leluhur tua yang keras kepala itu. Kilatan dingin melintas di mata Jenny Dongli, ini tentang kelangsungan hidup keluarga, bagaimana bisa dibatasi oleh aturan keluarga. Aku akan berbicara dengan dua orang tua keras kepala ini. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Jordi Lizan tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika mereka tidak setuju?" Jenny Dongli tidak menoleh ke belakang. "Jika mereka tidak setuju, aku berani membunuh mereka." "Ah, Jordi, panggil aku." Mereka berani mengatakan tidak. "Hari ini aku akan mati untuk dua orang tua keras kepala ini." Wirya berkeringat dingin. Wanita ini sedikit gila. Kedua orang tua keras kepala itu adalah master terkuat di keluarga. Dengan status setinggi itu bahkan Jenny Dongli harus memanggil mereka dengan panggilan kakek. Di aula, Jordi Lizan tiba-tiba tertawa. Wirya memandang Jordi Lizan. Jordi Lizan melihat ke kejauhan, jejak kerumitan muncul di matanya. "Kalau dia menjadi kepala keluarga, aku menerimanya." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Di dalam aula, Wirya terdiam. Sebenarnya, Jordi Lizan hampir menjadi kepala keluarga saat itu, tetapi pada akhirnya Jenny Dongli, sangat sederhana karena Jenny Dongli memenangkan dukungan ketua klan Kaisar Abadi. Ketua klan dari klan Kaisar Abadi bukanlah orang lemah, tetapi semuanya adalah raksasa, termasuk generasi sebelumnya. Hanya saja ketua dari generasi sebelumnya memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak terprovokasi. Di pegunungan yang tidak diketahui, kedua wanita itu berjalan perlahan. Kedua orang ini adalah Nona Vero dan Ladia An. Mereka sudah tahu tentang klan Kaisar Abadi, jadi kedua wanita itu tidak mencari pria berbaju biru sekarang, tapi orang lain. Pada saat ini, Nona Vero tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kejauhan. "Kami di sini." Ladia An melihat ke atas. Tidak jauh dari sana ada sebuah desa kecil. Desa itu dibangun di lereng bukit, dengan hutan bambu lebat di kedua sisinya, dan di samping hutan bambu itu ada sungai yang jernih. Kedua wanita itu terus bergerak maju. Ketika mereka mendekati desa kecil itu, seorang pria paruh baya muncul di depan kedua wanita itu. Pria paruh baya itu menatap kedua wanita itu dengan dingin dan tidak berbicara. Saat ini, sebuah suara terdengar dari desa, "Biarkan mereka masuk." Mendengar ini, pria paruh baya itu berbalik dan memberi hormat dengan hormat, lalu melangkah ke samping. Kedua wanita itu terus bergerak maju. Setelah memasuki desa, Nona An melihat sekeliling, ada beberapa penduduk desa di sekitar, dan orang-orang ini memiliki aura yang kuat. Saat ini, Nona Vero berhenti, tidak jauh di depan mereka, ada seorang wanita duduk di sana, dengan pisau besar di sampingnya. Nona Vero memberi sedikit hormat, "Leluhur. Leluhur." Nyonya An tertegun. Wanita itu memandang Nona Vero dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memanggilku leluhur." Nona Vero mengangguk, "Aku wanitanya, jadi tentu saja aku harus memanggilmu leluhur." Wanita itu tertawa, "Memang. Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Wanita itu mengangguk, dia punya seorang putra. Wanita itu sedikit mengernyit, dari keluarga yang. Wanita itu mengangguk, otentik setan darah iblis gila. Wanita itu menatap Nona Vero, "Jelaskan mengapa kamu ada di sini." Nona Vero berkata, dia sekarang menjadi sasaran aula dewa alam semesta dan situasinya sangat buruk. Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Ayahnya ada di sini,
aula dewa alam semesta tidak bisa membantunya. Nona Vero berkata, aturan hukum alam semesta. Mendengar itu, wanita itu mengernyit sedikit, aturan hukum alam semesta. Bagaimana dia memprovokasi aturan hukum alam semesta? Nona Vero berkata, dia adalah tubuh bencana. Saat dia berbicara, dia menceritakan masalah antara Mileye dan aula dewa alam semesta. Setelah beberapa saat, mata wanita itu sedikit menyipit, cahaya dingin berkedip di matanya. Apakah dia juga saudara laki-laki Destiny? Nona Vero mengangguk. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu harus tahu tentang keluhanku dengan Destiny. Nona Vero mengangguk lagi. Wanita itu memandang Nona Vero, kalau begitu kamu masih datang dan memberitahuku. Nona Vero menatap langsung ke wanita itu, dia dari keluarga yang darahmu sama. Adapun Destiny, ini masalah keluarga kita, tidak ada hubungannya dengan Destiny, bagaimana menurutmu? Setelah lama memandangi Nona Vero, wanita itu tersenyum dan berkata, kamu pandai bicara. Nona Vero memberi hormat sedikit, leluhur, keluarga yang telah berpisah, kita akan lihat apakah kita bisa bersatu kali ini. Meskipun ayahnya tidak mudah berbicara, tetapi lelaki kecil itu mudah berbicara. Jika dia bersedia untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke klan, apa bedanya jika ayah mengenalinya atau tidak? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Ladia An. Di situ, wanita itu tetap diam. Keluarga yang terpecah. Nyatanya pria berbaju biru itu tidak mengenali leluhurnya. Dia hanya mengenali Ode Yang, tapi bukan keluarga Yang. Garis darah telah berubah melawan langit, tapi orang yang tidak mendapat manfaat. Karena dia tidak mengakuinya. Karena itu juga garis darah orang yang belum dipromosikan. Karena pria berbaju biru tidak pernah mengaku anggota orang yang, dia hanya mengakui bahwa dia adalah putra Ode Yang. Dapat dikatakan bahwa keluarga yang sekarang memiliki dua cabang, satu cabangnya, dan satu lagi cabang pria berbaju biru. Kenali leluhur dan kembalilah ke keluarga. Mata wanita itu perlahan tertutup. Nyatanya, dia tidak terlalu ingin kembali ke keluarga yang saat itu, karena dia dipenjara oleh Destiny selama bertahun-tahun, dan keluarga yang sudah sangat asing baginya. Tapi tidak ada jalan, kecuali pria berbaju biru, keturunan kalan kepala keluarga Yang dan cucu, selebihnya benar-benar sengsara. Ini hampir punah. Dan pria berbaju biru tidak mengakui bahwa dia berasal dari suku Yang. Dia harus mengurusnya, karena apapun yang terjadi, keluarga Yang akan benar-benar menghilang. Sebenarnya dia juga berharap pria berbaju biru bisa mengenali nenek moyangnya, tapi dia tahu ini sulit. Pria itu memiliki temperamen buruk, ingin dia mengenali leluhurnya, kecuali Ode yang dibangkitkan. Kalau tidak, tidak ada permainan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjalan ke arah wanita itu, membungkuk sedikit, leluhur. Wanita itu berkata, katakan. Pria paruh baya itu berkata, gadis itu benar. Kalau sang ayah sulit untuk diajak bicara, kita dapat sepenuhnya mulai dengan putranya. Jika si kecil mau mengenali leluhurnya dan kembali ke klan, aku bersedia menyerahkan posisi kepala keluarga segera. Setelah hening lama, wanita itu tersenyum dan berkata, lupakan saja. Kalau begitu mari kita mulai dengan putra kita. Saat dia berbicara, dia mengambil pisau besar di sampingnya. Aku akan bertemu aula dewa alam semesta ini. Setelah selesai berbicara, dia langsung menghilang ke langit. Di sisi lain, di langit berbintang, Nona Vero dan Ladia An terbang di langit. Ladia An bertanya, Bibi Vero, kemana kita akan pergi sekarang? Nona Vero melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, temukan kelas berat. Ladia An sedikit penasaran, siapa? Nona Vero mengangkat mulutnya sedikit,
seorang pria yang bahkan ditakuti oleh ayahnya. Ayahnya telah takut pada dua hal sepanjang hidupnya, satu adalah Sister Kinchi, dan yang lainnya. Omong-omong, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Domain sihir. Mileye masih melawan 12 utusan iblis itu. Pertempuran semakin intens. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meninju utusan ajaib yang terbang menjauh, dan utusan ajaib itu terbang ribuan kaki jauhnya. Setan lainnya memandang Mileye dengan sedikit ketakutan. Saat ini mereka menemukan bahwa tubuh manusia ini bukanlah orang hebat biasa. Selain itu, semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia. Setelah menerbangkan utusan iblis dengan satu pukulan, Mileye perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Kekuatan tanpa akhir. Mileye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang, matanya penuh dengan niat bertarung. Aku yang tidak terkalahkan datang kembali. Suara itu seperti guntur, mengguncang langit. Pada saat ini, awan besar berwarna darah tiba-tiba muncul di langit berbintang. Segera setelah itu, petir berwarna darah membumbung turun dari langit. Di bawah, Mileye memiliki pandangan ganas di matanya. Apakah kamu pikir aku akan melarikan diri? Tidak, aturan hukum, aku akan memberitahumu hari ini, siapa yang lebih hebat. Saat dia berbicara, dia menginjak kaki kanannya, melayang ke langit, dan meninju petir berdarah itu dengan tinjunya. Duar. Langit tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, sesosok tubuh jatuh dari langit, lalu menghantam tanah dengan keras. Itu adalah Mileye. Setelah hening sejenak, Mileye, berlumuran darah, memanjat dari lubang yang dalam, kemudian berlari tanpa melihat ke belakang dengan pantat telanjang. Bersambung.